Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal bashar wa ala alihi wa ashabihi mattakhadat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim merupakan kitabullah, mukjizat teragung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita umatnya. Membaca Al-Quran, mempelajarinya serta mentadabburinya merupakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah yang bisa menambahkan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedatangan bulan Ramadan merupakan momentum yang paling berharga untuk kita meningkatkan intensitas kedekatan dan kemesraan kita dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Namun demikian, kaum muslimin rahimakumullah, sebelum dan ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita mengetahui dan memperhatikan tata cara dan adab-adab yang harus kita ketahui. Karena memuliakan kitabullah dengan menjaga tata cara dan adab-adab membacanya sama artinya dengan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah ketika seorang muslim hendak membaca Al-Quran, hendaklah ia menjaga dirinya agar dalam keadaan suci dan terbebas dari hadas kecil maupun besar. Hendaklah ia juga menjaga pakaian serta tempat yang akan digunakan untuk membaca Al-Quran agar tetap bersih dan suci. Karena kalamullah adalah kalam yang mulia, maka hendaknya ia dibaca dan dilantunkan pada tempat dan keadaan yang paling mulia. Seorang muslim juga hendaklah menjaga kebersihan mulutnya, karena lisannya adalah tempat keluarnya kalamullah tersebut ketika ia membaca Al-Quran. Maka hendaklah Al-Quran tersebut dibaca dan dilantunkan dari lisan yang bersih dan suci. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, As-Sa'id billah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguh ia adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam kitab yang terjaga dan tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka dari ini, hendaklah kita kaum muslimin menjaga kesucian diri dan mengambil wudhu sebelum menyentuh dan membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika memulai membaca Al-Quran, hendaklah kita memulai bacaan kita dengan bacaan ta'awudz dan basmalah seperti yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita berhati-hati dan memperhatikan setiap hukum dan aturan qiraah ketika membaca Al-Quran. Seperti hukum tajwid, panjang pendek setiap harokah, tempat waqaf dan wasal, di mana kita harus berhenti dan melanjutkan bacaan kita, serta tempat-tempat ayat sajadah yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sujud tilawah ketika membacanya. Karena sedikit kesalahan ketika membaca Al-Quran, hurufnya maupun panjang pendeknya dapat menyebabkan perubahan pada pembacaan dan makna ayat tersebut. Ketika membaca Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran tersebut dengan bacaan yang tartil. Para ulama mengartikan bacaan tartil tersebut dengan bacaan yang berhati-hati, pelan-pelan, tidak terburu-buru, sehingga terdengar jelas setiap hurufnya, terdengar jelas setiap panjang pendeknya, terdengar jelas setiap hukum tajwidnya. Dan ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita membacanya sambil menikmati, mentadabburi, serta merasakan kenikmatan dan kelezatan serta kedamaian yang dibawa setiap huruf dari setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin terakhir sekaligus hal terpenting yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan fadilah dari keutamaan membaca Al-Quran sesempurna mungkin ialah menjaga hati
dan memastikan agar niat kita membaca Al-Quran tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengharapkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangatlah penting karena Imam A'zam Abu Hanifah dalam salah satu karyanya mengatakan, "Rubba talin yal'anuhul Qur'an." Betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, betapa banyak orang yang lisannya melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, betapa banyak orang yang mengira dirinya tengah melakukan amal solih dengan membaca Al-Qur'an, namun tanpa ia sadari ternyata Al-Quran yang ia baca malah melaknat dirinya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kemungkinan orang tersebut membaca Al-Quran sedang dalam hatinya terdapat harapan terhadap rasa kagum dan pujian dari sesama makhluk. Ataupun kemungkinan yang kedua, orang tersebut membaca Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan dan mengejar kemuliaan duniawi, yang mana dunia beserta isinya adalah sesuatu yang telah dihinakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk demikian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan dan memantapkan hati dan niat kita supaya bisa melaksanakan setiap amal solih dalam hidup kita semata-mata hanya untuk mengharap ridho dan kerahmatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan umur yang panjang agar bisa menikmati hawa ma'nawi dan kelezatan yang ada di bulan Ramadan ini hingga akhir, serta di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan mendatang bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.